Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah untayan syukur kita dan pujian kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang menurunkan anugerah yang tak terhingga kepada kita, yang menghadirkan segala macam bentuk kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, yang menurunkan rahmatnya yang bertubi-tubi untuk kita. Dan kita berharap semoga untayan syukur tersebut senantiasa berada dalam diri kita, senantiasa kita ucapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita berharap semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan saya akan berbagi cerita dahulu. Cerita yang pertama adalah tentang perjalanan dakwah saya dari tanggal 3 kemarin ke Nusa Tenggara Timur. Karena kebetulan Selasa lalu itu libur, jadi saya gunakan waktu untuk berangkat ke Nusa Tenggara Timur meresmikan masjid yang ketiga yang kita bangun di sana. Masjidnya tidak semewah ini tentunya, ukurannya cuma 10 kali 10 ya, 100 meter, sederhana. Setidaknya dapat dipakai oleh mereka untuk beribadah dan mereka cukup senang. Alhamdulillah bangunnya sekitar 6-7 bulan selesai dan sudah dimanfaatkan oleh mereka. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama untuk masjid yang keempat. Masjid yang keempat itu jaraknya sekitar hampir 2 jam dari masjid yang ketiga. Jadi perjalanannya kalau cepat mobilnya sekitar 1,5 jam, kalau jalannya santai kurang lebih 2 jam menuju ke masjid yang keempat. Masjidnya ada, tapi memang harus dibongkar. Masjidnya sudah berdiri hampir 20 tahun. Bangunannya setengahnya itu dari bata, tapi bata yang tidak diplaster. Setengahnya itu dari triplek yang sudah lapuk. Kemudian masuk ke dalam, lantainya warna-warni, segala jenis warna ada di lantai. Jadi ubinnya itu keramiknya warna-warni, keramik bekas. Lihat ke atas,
plafonnya, kayu-kayunya sudah mau jatuh. Saya nekat aja tuh. Setelah lihat situasi itu, main bikin letak batu pertama aja. Udah deh, kita bangun, kita bongkar habis, nanti kita bangun. Masalah nanti gimana dananya, insya Allah ada. Subhanallah, alhamdulillah. Main letak batu pertama, taruh. Saya bilang, mana ada batu? Batunya ngambil aja di sekitar situ, taruh batu. Ada semen nggak? Semen sisa, ada semen sisa. Taruh semen, aduk, taruh, letak. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan batu. Imamnya mu'allaf. Sudah haji tapi dia haji tahun 2015, daftar 2011, berangkat 2015, haji reguler. Nah, kalau daerah sana masih agak cepat. Orang Jakarta kalau mau berangkat cepat datang ke Flores, tapi nggak bisa juga sekarang, udah susah KTP ya. Nah, saya tanya sama dia, nama asli beliau Lambertus Dua. Nah, orang-orang yang masih ingat nama dia suka manggil dia Haji Lambert. Nama dia Lambertus, tapi dia kadang-kadang nggak mau. Kalau saya waktu kenalan sama saya tanya, ini Haji Lambert ya? Dia enggak, saya Mustafa. Karena memang setelah dia masuk Islam namanya Mustafa. Tapi orang-orang di sana sudah kadung panggil dia Haji Lambert. Dia cerita, ini sekarang beliau kepala suku. Jadi beliau ini dahulu anak kepala suku. Daerah Flores itu kepala suku namanya Musalaki. Musalaki itu kepala suku. Dia anak kepala suku. Waktu dia remaja, dia pingin masuk seminari, maksudnya sekolah kepasturan, seminari, pesantrennya mereka lah. Dia pingin masuk seminari. Menurut kisah beliau, ketika dia mengatakan sama orang tuanya, saya pingin masuk sekolah seminari, orang tuanya nggak kasih. Masih Katolik waktu itu. Orang tuanya bilang, kalau kamu masuk sekolah seminari, nanti kau tidak akan punya keturunan. Dan setelah itu pasti dia tidak menikah. Sedangkan kita ini keturunan kepala suku. Kepala suku harus punya turunan. Kata ayahnya, setelah saya kan kau. Nanti kalau kau masuk seminari, anak kau mana? Ya, gara-gara itu akhirnya dia tidak jadi masuk sekolah seminari. Qadarullah, gara-gara dia tidak jadi masuk sekolah seminari, di kemudian hari dia jadi mu'allaf, masuk Islam. Dan gelar dia sebagai kepala suku tidak bisa diambil, tetap berada pada dirinya. Nah, tangan kanannya beliau mu'allaf juga, namanya Gradius Bata. Masuk Islam diganti namanya jadi Ibrahim Bata. Batanya masih dipakai karena itu nama marga. Gradiusnya diganti dengan Ibrahim Bata. Saya tanya, Anda kapan masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam itu waktu masih SD, saya belum masuk Islam. Tapi teman-teman main dia itu banyak yang dia kenal, teman-teman anak-anak SD. Dia penasaran, pingin tahu alif bata. Akhirnya dia masuk MTS. Masuk MTS nggak bisa terima kecuali dia muslim aja dulu. Jadi dia masuk Islam itu gara-gara, jadi dia Islam pertama kali karena penasaran dengan huruf hijaiyah. Masuk MTS akhirnya. Dia bilang, saya mengerti alif bata ketika MTS itu. Jadi menarik kisah-kisah masyarakat di sana. Alhamdulillah ketika kunjungan di sana disambut baik oleh mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan saya mentargetkan 6 bulan selesai, karena masjidnya lebih kecil daripada sebelumnya.
9x9 insya Allah mau kita bangun masjid buat mereka. Alhamdulillah antusias jamaah baik, jamaah saya sudah mulai berpartisipasi. Bahkan insya Allah dalam 2-3 hari ke depan setengah dari anggaran sudah siap. Setengah dari anggaran itu sudah bisa running. Kalau sudah setengah sudah siap itu udah enak sudah. Tinggal setengah ini udah gampang. Ini kisah yang pertama. Oleh-oleh dari Nusa Tenggara Timur. Dan Masya Allah orang-orang di sana sholat Jumatnya rapat-rapat sholat. Biasa aja sholat Jumat. Tempat yang saya kunjungi itu COVID-nya zero kematian. Ada yang positif tapi zero kematian. Dan yang positif pun tidak banyak. Kemudian yang berikutnya,